Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa landasan perjalanan ruhani atau Isra Nabi Musa yang ditemani teman mudanya untuk mencari seorang hamba yang diajari oleh Allah Ta'ala ilmu yang khusus, tiada lain adalah tentang kedatangan roh kebenaran atau Nabi yang seperti Musa, yang nubuatan tentang beliau telah tercantum di dalam Taurat, di dalam Injil, atau dalam bahasa sekarang tercantum di dalam Bible. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika Rasul yang mereka tunggu-tunggu itu datang, padahal mereka sebelumnya memohon kepada Allah agar menang terhadap orang-orang kafir, tetapi ketika Rasulullah itu datang, mereka justru yang paling depan menentang Rasulullah yang dijanjikan itu. Untuk supaya tidak menimbulkan fitnah, mengapa atau apa buktinya bahwa para ulama Bani Israel mengenal nubuatan tentang kedatangan Nabi Allah itu, baik itu tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih, ataupun tentang Nabi yang seperti Musa. Berikut akan dibacakan nubuatan tersebut sebagai bagian daripada kewajiban atau hak bagi umat Islam untuk mengutip kitab-kitab nubuatan dalam kitab-kitab suci yang diwahyukan sebelumnya, sebagaimana salah satu tanda orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran Muhammad, dan mereka pun beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada hak, jadi memang ada kewajiban bagi umat Islam untuk beriman juga bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran pun pada dasarnya agama-agama tersebut atau kitab-kitab tersebut adalah bersumber dari Allah SWT kepada para Rasul Allah yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab Ulangan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang seperti Musa, yakni seorang Nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagi kamu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang kamu harus dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau lagi aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau lagi aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, yaitu kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang
tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, jadi inilah nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Musa, sebagai misal Nabi Musa alaihissalam, yang di dalam kisah Isra Nabi Musa dicari-cari oleh Nabi Musa, ditemani oleh teman mudanya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehubungan dengan itu, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Ahqaf, Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa sahidun min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Katakanlah Muhammad, sebutkanlah kepadaku jika Al-Quran ini dari Allah, tetapi kalian tidak beriman kepadanya, itu Bani Israel, dan seorang saksi dari antara Bani Israel memberi kesaksian terhadap kedatangan seorang seperti dirinya sendiri. Jadi seorang saksi di sini adalah Nabi Musa. Seorang saksi dari Bani Israel itu yang memberikan kesaksian terhadap kedatangan seorang seperti dirinya sendiri, yaitu yang seperti Musa. Kemudian Musa beriman. Tetapi kalian, hai Bani Israel, berlaku takabur untuk beriman. Bagaimanakah kamu akan sejahtera? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berbuat aniaya. Jadi tidak ada Nabi Allah, Rasul Allah yang datang ujug-ujug. Ya. Tidak seperti itu. Ada nubuatannya. Dan juga sesuai dengan nubuatan Bible. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, Tuhan lain, nabi itu harus mati. Ini adalah ketentuan dalam kitab Ulangan bab 18 tadi. Bab 18, 15 sampai 19. Ya. Sampai 20. Bahwa jika ada orang mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku dapat wahyu, padahal bukan, padahal dusta, maka katanya nabi itu harus mati. Artinya pasti mati. Oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah tentang Nabi Muhammad Rasulullah. Seandainya, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Haqqah tadi, Muhammad mengadakan dusta atas nama kami, mendapat wahyu padahal tidak, sebagai Rasul padahal tidak, maka aku putuskan urat lehernya dengan tanganku. Dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menghalangi sunnahku terhadap para nabi palsu seperti itu. Jadi betapa antara Bible dan Al-Quran itu banyak persamaan. Tapi sebagaimana telah dijelaskan tentang surah Nasih Mansuh yang ditafsirkan secara keliru, bahwa bukan persamaan itu bukan berarti bahwa Al-Quran itu merupakan jiplakan dari Bible, tapi merupakan penyempurnaan dari Bible, walaupun secara intisari inti pokok pembicaraan sama, tetapi kata-katanya yang dalam Al-Quran itu jauh lebih sempurna falsafahnya. Jadi dikatakan di sini bahwa tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Seperti itu. Jadi betapa hamba Allah yang dicari-cari oleh Nabi Musa itu tiada lain adalah nabi yang seperti Musa, itu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kembali kepada kisah Nabi Musa. Wa idh qala Musa li fatahu la'abrahu hatta ablugha mazma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah saat ketika Musa berkata kepada teman mudanya, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad.
Falamma balagha majma'al bainihima nasiya hutahuma fatakhadza sabilahu fil bahri sarwa. Maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa terhadap ikan mereka dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Hud dalam Kasyaf artinya rumah-rumah peribadatan orang-orang bertakwa, atau artinya ketakwaan. Jadi bahwa Hud itu ketakwaan. Oleh karena itu di sini dikatakan bekal, bahwa ikan itu bekal. Nah, dalam Al-Quran tentang ibadah haji dikatakan bahwa orang yang beribadah haji itu harus membawa bekal yang secukupnya, supaya jangan meminta-minta. Tetapi dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, karena itu tadi bahwa di sini pun dikatakan bahwa ketika mereka sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa terhadap ikan bekal mereka dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Artinya ketika Bani Israel, umat Nabi Musa telah sampai ke masa kedatangan Rasulullah, ketakwaan sudah hilang dari mereka. Kenapa? Karena ketakwaan itu telah menjadi milik Nabi yang seperti Musa, para pengikut Nabi yang seperti Musa. Selanjutnya dikatakan, falamma jawaza qala li fatahu atiya gada'ana laqad lakina min safarina hada nasaba. Dan ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, berkatalah ia, itu Musa, kepada teman mudanya, bawalah makanan pagi kita, sesungguhnya kita telah merasa letih disebabkan perjalanan kita. Jadi ini mengisyaratkan bahwa masa tempat dua lautan bertemu itu telah ada, tetapi Bani Israel dan generasi penerusnya masih terus berjalan. Karena tadi setiap Rasul datang selalu didustakan, selalu mereka dustakan, karena dianggap bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi tidak ada setiap Nabi datang membawa sesuai dengan hawa nafsu kaum pada zamannya. Di dalam surah lain Allah mengatakan, seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, maka rusaklah kehidupan di dunia ini, akan rusaklah kehidupan umat manusia. Karena itu kebenaran yang dibawa Rasul itu tidak pernah sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Ketika mereka berpendapat seperti ini yang sudah melenceng dari ajaran agama, maka Rasulullah datang untuk meluruskan kembali. Mereka tidak suka diluruskan, malah berusaha untuk menentangnya. Itulah sebabnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tadi, apakah setiap datang Nabi membawa sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu oleh kalian? Sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Mereka berkata, hati kami telah tertutup. Tidak, bukan tertutup. Hati Anda telah terkutuk, telah dikutuk oleh Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika Rasulullah datang, dia membawa kebenaran yang hakiki. Lalu selanjutnya dikatakan, ia, teman mudanya, menjawab, apakah engkau melihat ketika kita berhenti untuk istirahat di batu padas tadi, dan aku lupa akan ikan itu, dan tiada yang buat aku lupa untuk mengatakannya kepadamu kecuali setan, dan ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Di sini ada kata-kata sakhrah, yaitu batu padas. Ketika kita beristirahat di batu padas itu, ikan itu loncat. Batu padas itu batu karang atau batu, dalam Al-Quran digambarkan sebagai hati yang keras. Hati yang keras. Nah, ketika hati manusia telah semakin keras, karena telah jauh dari masa kenabian, ibarat suatu kemarau panjang, maka tanah pun menjadi keras. Seperti itulah, kan itu dikatakan. Hamba Allah pun mengatakan, ketika kita istirahat katanya di batu padas tadi, tiba-tiba ikan itu loncat katanya ke laut. Aneh. Nah, ketika hati manusia telah mengeras, maka pada saat itu ketakwaan akan hilang. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam
eh, apa tuh? Di dalam surah Al-Hadid dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amada faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belum juga tiba saat bagi orang-orang yang beriman kalbu mereka tunduk demi mengingat Allah dan demi kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan bahwa mereka hendaknya tidak menjadi orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, itu golongan ahli kitab, melainkan karena masa penganugerahan karunia Allah Ta'ala diperpanjang bagi mereka, hati mereka menjadi keras dan kebanyakan dari mereka menjadi durhaka. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kepada kalian supaya kalian dapat mengerti. Inilah dikatakan bahwa pada saat beristirahat pada sakhrah batu karang, ikan itu telah loncat di hati manusia, telah mengeras karena mengalami musim kemarau yang panjang, maka ikan atau ketakwaan pun akan lenyap. Insya Allah masalah ini kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.